Yo cuy, balik lagi sama gua. Ya sesuai yang ada di thumbnail lah, kalian tahu kalau admin mau bahas Yandere lagi. Dan info buat kalian kalau ini adalah part terakhir dari pembahasan manga. Karena update terakhir dari manganya sendiri cuy, udah 11 bulan yang lalu gitu. Sebenarnya admin nggak tahu ini update terakhir atau emang udah sampai endingnya. Tapi daripada kalian penasaran, mari kita bahas manganya yang berjudul The Story of How the Girl of My Dream Was a Stalker. Kemarin kita dikasih tahu tentang Fujimori yang memergoki Kurumi saat ia ini memasukkan bukunya dengan sarung tangan, yang nimbulin salah paham sama Fujimori sendiri gitu. Dan kini kita diliatin Mori yang dia pengen banget untuk berubah gitu coy. Cuma ia nggak tahu mau berubah ke segi yang gimana, dengan ia mencari beberapa referensi dari Google. Gak lama setelah itu datang teman kelasnya yang kelihatan modis dengan cewek yang nempel dengannya. Ia bertanya, apakah kau suka model pakaian seperti itu? Cuma Mori minder karena takut malah akan dibully sama teman-temannya yang lain. Si pria tampan tersebut tiba-tiba duduk di depannya dan memberikan informasi kalau itu bisa didapat di suatu tempat yang ia tahu. Lalu si Mori bercerita kalau dia itu ingin berubah penampilannya, serta ia juga ingin terlihat memiliki kesan yang baik di depan Kurumi. Ya, mereka berdua kaget dong karena nyebut nama Kurumi. Si Mori makin merasa minder setelah menceritakan semua kepada pria tampan tersebut. Cuma pria itu langsung memegang mukanya dan melihat potensi dari Fujimori kalau bentuk matanya itu bagus banget. Oleh karena itu ia disarankan untuk mengganti gaya rambutnya atau alisnya, serta kalau bisa ia harus memotong rambutnya sendiri cuy, agar matanya makin kelihatan. Namun di sisi lain, walau muka Kurumi ini datar, ia bener-bener ngedengerin semua detail pembicaraan dari mereka. Singkatnya, keesokan harinya Mori dengan pakaian favoritnya pergi keluar dan ternyata ia udah membuat janji gitu cuy sama si pria tampan dan ceweknya, yang mereka akan ngerubah Fujimori menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Ternyata hasil ngupingnya Kurumi sebelumnya itu membuahkan hasil karena ia bisa membuntuti Mori kemana ia akan pergi. Ya walaupun sambil manjat pohon juga gitu cuy. Pertama, mereka pergi ke toko pakaian langganan dari si pria tampan tersebut yang disambut baik oleh pemilik tokonya. Setelah itu, karena ia nggak tahu apa kesukaan Mori, maka ia menyuruh Mori untuk memilih dan memberitahu mana yang dia suka. Akhirnya mereka mencoba beberapa pakaian buat Fujimori, mulai dari cowok modern, soft boy, bahkan skena udah mereka coba gitu cuy. Cuma pria tampan tersebut bilang, kau nggak harus merubah semuanya, secara perlahan aja, jangan terlihat terlalu mencolok. Oleh karena itu, aku akan berkeliling dan melihat-lihat lagi mana yang cocok untuk dirimu. Tanpa putus asa, mereka terus mencoba hingga mencoba lagi beberapa pakaian cuy. Dengan Kurumi yang masih mengikuti mereka, saat melihat senyum Mori bisa sangat tulus gitu dengan orang-orang yang baru ia kenal. Ia merasa apakah terlalu egois jika menginginkan Fujimori tidak berubah sama sekali. Dan dengan sedikit sedih, Kurumi berhenti membuntuti mereka bertiga. Singkatnya, mereka udah nemuin pakaian yang cocok buat si Fujimori cuy, yang ngebuat Mori bilang kalau ini pertama kalinya ia ngabisin uang 5.000 yen hanya untuk pakaian. Setelah kerja keras mereka, masih tetap aja cuy, walaupun bajunya bagus, gak cocok gitu dengan muka Mori yang jelek. Oleh karena itu, kini tinggal penampilan mukanya aja. Setelah mereka keluar dari toko, kini udah selesai cuy. Cowok tampan tersebut membantu si Mori, dan urusan wajahnya ia serahkan langsung kepada si Fujimori sendiri. Saat mereka akan pergi, Mori mengumpulkan keberaniannya dengan bilang kalau namanya adalah Fujimori. Maaf kalau aku membuat kalian tersinggung, cuma aku ingin kalian memanggil dan mengingat namaku. Ya, mengingat kejadian di awal dulu, banyak yang gak ingat gitu cuy sama nama dari Fujimori sendiri. Ya walaupun wajah sangarnya pria ini ya kan bisa dibilang baik cuy, dengan begitu ia langsung memanggil dengan namanya, yaitu Fujimori. Fujimori, sampai ketemu minggu depan. Hanya dengan itu aja ngebuat Mori sangat bahagia dan ia ngerasa sekarang memiliki teman baru. Terima kasih untuk hari ini, kata si Fujimori.
Bertepatan banget gitu kalau minggu depan adalah tur sekolah. Ia memotong rambutnya sendiri cuy. Kalian gak salah dengar, ia sendiri yang memotong rambutnya dengan panduan di Google yang ia baca. Waktunya telah tiba, kini ia muncul dengan tampilan yang sedikit berbeda yang ngebuat semua orang melihatnya. Bukan karena sangat keren, melainkan sangat takjub dengan bentuk dirinya yang mirip banget gitu cuy sama Nobita. Semua teman-temannya tertawa walaupun Kurumi kaget karena ia itu melihat bentuk baru dari Fujimori. Ia merasa kalau sepertinya ada yang salah dengan penampilannya. Ia bertanya ke Aizawa namun ia tidak dapat respon. Sama halnya ia juga ingin berbicara sama Kurumi, cuma mereka sama-sama memalingkan pandangannya. Saking malunya ia benar-benar ingin lenyap dari dunia cuy. Namun mau gimana lagi, tur sekolah pun dimulai dan di pikiran Mori terlalu dini untuk dirinya menyerah. Mereka akhirnya mulai berkumpul di tempat yang ditentukan dan saat ingin menuju suatu tempat dengan berjalan ya kan, Fujimori melihat sesuatu, yaitu sebuah bunga yang cantik cuy, yang ingin ia berikan ke Kurumi untuk tanda terima kasihnya. Gak sengaja di situ juga ada Kurumi yang melihat Fujimori ingin mengambil sesuatu. Cuma ia juga sadar kalau ia meraih bunga itu lebih jauh lagi, Fujimori bisa aja terjatuh. Dan benar aja, mereka benar-benar terjatuh cuy, dengan sebuah jurang yang tingginya ya kira-kira 1 meter. Si Mori terkejut bahwa mengira kalau dirinya akan mati. Cuma Kurumi bilang, apakah kau bisa berdiri? Kita akan terpisah sama teman-teman yang lain, maka kita harus segera bergegas. Saat mau berdiri, Mori kesakitan yang ngebuat Kurumi khawatir dan bertanya, kenapa kau menyimpang dari jalan yang seharusnya? Mori langsung teringat dengan bunga yang ia ambil sebelumnya cuy, dan menunjukkannya kepada si Fujimori. Kepada si Kurumi. Saat ia menunjukkan bunganya udah rusak cuy, dengan kelopaknya yang udah terjatuh karena tertiup angin, yang ngebuat suasana canggung sebentar. Lalu Mori dengan senyum bilang, maaf, aku masih tidak berguna seperti sebelumnya bukan? Maaf, aku benar-benar minta maaf, sambil ia nggak bisa menahan tangisannya. Ia terus mengucapkan kalimat maaf ke Kurumi sambil mencoba menghentikan tangisannya cuy. Serta ia bilang, tolong jangan benci aku. Melihat itu Kurumi mengingat dirinya yang dulu. Di sini kita sedikit flashback kepada Kurumi kenapa ia tidak punya ekspresi. Awalnya saat ia kecil banyak teman-teman yang bersamanya karena ya emang si Kurumi ini cantik cuy. Cuma latar dari keluarga Kurumi sendiri tidak bisa dibilang baik-baik aja. Ayahnya menghilang entah kemana. Mulai dari situ ia sering terlihat murung dan karena itulah ia dijauhi oleh teman-temannya. Namun ia nggak bisa seperti ini terus-menerus. Ia harus bisa menutupi dirinya yang sebenarnya dengan sebuah senyuman. Semakin keras aku membunuh diriku sendiri, maka lebih banyak orang yang akan menyukaiku. Setiap hari ia mempersiapkan dirinya untuk bisa tersenyum kepada semua orang hingga ia bertemu seorang pria. Iya, itu adalah si Fujimori. Yang walaupun ia dikelilingi banyak orang, diajak bermain sama teman-temannya yang lain, ia masih menolaknya. Karena game dan manga yang ia mainkan lagi seru-serunya gitu. Kurumi sadar kalau pria tersebut terus seperti itu, maka ia tidak akan memiliki seorang teman. Dan saat di rumah, ayahnya menelpon dan itu bukan kabar yang baik, melainkan itu kabar perceraian kedua orang tuanya. Ibunya sangat marah karena Kurumi tahu senyuman bisa membuat ia dicintai. Ia tersenyum di depan ibunya yang marah, yang berujung ia keluar dari rumahnya dengan tangan yang memar akibat pukulan dari ibunya. Lalu ia ke taman dan melihat Fujimori yang bisa tertawa walaupun sendiri. Gimana? Ia bisa terlihat sangat bahagia. Hei, kenapa kau selalu sendirian? Apakah kau benar-benar tidak memiliki teman? Ucap dari Kurumi. Memang awalnya Fujimori benar-benar gak bisa berinteraksi dengan orang lain. Intinya mereka berbincang kalau Kurumi itu bilang cuy kalau ia sendiri, ia tidak bisa memperhatikan sekitarnya. Fujimori menjawab, kenapa aku harus melihatnya? Apakah itu penting? Lalu ia juga menjelaskan apa yang ia mainkan
apa yang ia baca dengan wajah berbinar-binarnya. Ia terus berbicara tentang cerita karakter yang ada dalam gamenya dan sebagainya. Manga atau game bukanlah itu keren bisa menghabiskan waktumu dengan sesuatu yang kau suka. Mendengar itu, Kurumi sadar. Aku ingin menghargai perasaanku sendiri yang sebenarnya, ucap Fujimori dengan senyum tulusnya. Kurumi sadar bahwa sosok Fujimori adalah sosok seorang yang ia inginkan selama ini ada dalam dirinya. Kita kembali ke Fujimori yang menangis. Ia bilang kalau aku berpikir kalau Kurumi akan membenciku karena sesuatu yang aku usahakan dan sesuatu yang aku lakukan berakhir dengan kegagalan. Jadi wajar aja jika Kurumi akan membenciku. Sebelum Mori bilang lebih banyak, Kurumi menghentikannya. Dia bilang, aku tidak membencimu. Kau memang beberapa kali gagal, cuma kau tidak pernah menyerah tentang apa yang sudah kau lakukan. Aku udah gagal dengan banyak hal dan aku hidup dengan menyembunyikan diriku yang sebenarnya. Menurutku kau sangat luar biasa, Fujimori, kata Kurumi. Fujimori, kau adalah seseorang yang aku pandang. Mendengar itu semua, Fujimori benar-benar baper gila. Cuma secara mengejutkan ada Aizawa dan ceweknya memergoki mereka berdua dan menyuruh mereka segera kembali ke dalam barisan cuy. Mereka akhirnya bercanda sambil mengatai Fujimori seperti Nobita oleh teman-temannya. Di samping itu semua, Kurumi mengambil bunga rusak yang diambil Fujimori tadi yang akan ia simpan. Aku merasa aku udah mulai dekat dengan Kurumi, gadis impianku. Dan manganya berakhir di sini cuy. Gimana? Bagus gak makanya? Di sini kita dapat pelajaran penting cuy. Sebenarnya kita yang udah lama ngejomblo bukan waktunya buat kalian menyerah gitu. Terus aja kalian jadi diri sendiri, terus melangkah maju dan niscaya cewek yandere akan menghampiri kalian. Ya, di balik serem dan kerennya Kurumi, ternyata juga ada masa lalu yang kelam gitu. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian puas dengan endingnya? Jika kalian ada manga baru, kalian bisa komen tentunya di kolom komentar. Jadi segitu dulu pembahasan manga ini dari gua. Udah gua bahasin manganya sampai selesai. Sekarang giliran kalian like videonya, tekan tombol subscribe-nya, dan komen terima kasih Min. Biar gue tahu siapa aja yang nurut sama perintah kocak gua ini coy. Jadi ya, so gua Ramstaku. Thank you.